menceritakan sebuah pengalaman, ya. Pengalaman saya di dalam mengimplementasi case based dan project based learning beberapa tahun yang lalu. Walaupun pengalaman ini saya jalankan sebelum adanya permen, ya, sebelum adanya Kepmen tentang case based dan project based learning. Jadi pada saat itu saya mendapatkan penelitian multi years 3 tahun Bapak Ibu. Nah, penelitian itu kerjasama dengan BPPT dan BMKG. Ya, dulu namanya BPPT, sekarang BRIN, ya Bapak Ibu, ya. Nah, itu dapat dana penelitian ini Pak. Jadi kita kerjakan sama-sama. Nah, penelitiannya waktu itu adalah saya membuat stasiun cuaca Bapak Ibu. Tapi terapung di laut ini stasiun cuacanya. Karena BMKG itu kan mengukur cuaca itu semua alat ukurnya kan di darat. Sementara ada kebutuhan untuk mengukur bagaimana temperatur atau cuaca ya di tengah laut. Nah, waktu itu saya membuat wahana apung penelitian yang saya letakkan di Selat Madura Bapak Ibu. Nah, itu didanai selama 3 tahun. Ya, lalu didanai lagi, diperpanjang lagi 3 tahun lagi Bapak Ibu. Nah, di dalam melaksanakan penelitian itu saya mengajak mahasiswa saya Bapak Ibu. Nah, penelitiannya kira-kira seperti ini, ya. Saya mau cerita ini. Mohon maaf kalau bidangnya agak beda sedikit ya Bapak Ibu, tapi kira-kira mengerti lah ini. Ya, jadi wahana apungnya ini Bapak Ibu, ini saya letakkan di Selat Madura. Bagian-bagian dari wahana apung itu adalah ini. Satu, ini ada pelampungnya, wahana apungnya. Nah, ini didesain dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu perkapalan ini. Yang di tempat saya tidak ada ini bidang ilmu ini. Maka dari itu saya bekerja sama dengan BPPT. Karena BPPT itu yang tahu persis bagaimana dia mendesain wahana apung supaya dia stabil dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu, yang sesuai dengan bidang saya yaitu mendesain, merancang alat ukurnya, yaitu termometer di sini untuk ukur suhu udara, ya, lalu kecepatan angin, arah angin Bapak Ibu, lalu kelembapan dan seterusnya. Nah, alat ukur ini Bapak Ibu dipakai siang dan malam. Nah, malam harinya listriknya diambil dari di sini saya letakkan fotovoltaik, ya, jadi solar panel surya itu Bapak Ibu saya letakkan di sini. Siang harinya dia menerima panas lalu disimpan di baterainya ada di sini. Nah, nanti malam hari listriknya dari ini catu daya untuk instrumen ini berasal dari baterainya ini, seperti motor listrik itu Bapak Ibu. Lalu data dari hasil pengukuran ini dikirim di stasiun yang ada di darat, ya. Ini diletakkan di laut, ini ada di darat ini. Jadi ditransfer ke sana Bapak Ibu. Di darat datanya ini dikirim lewat gelombang radio, lalu disimpan di komputer ini, di servernya komputer, lalu data di servernya komputer diolah dengan menggunakan artificial intelligence yang saya sebut yang pertama adalah fuzzy logic, ya. Mohon maaf ini namanya agak aneh-aneh ini. Lalu yang kedua adalah jaringan saraf tiruan, ya, atau neural network ini Bapak Ibu. Neural network ini yang sekarang banyak dipakai untuk ChatGPT itu ya Bapak Ibu, ya. Lalu dari hasil artificial intelligence ini mendapatkan nilai prediksi cuaca, ya, cuaca 1 jam ke depan seperti apa, ya, 1 hari ke depan seperti apa, 2 hari ke depan seperti apa, sampai 1 minggu. Jadi ini menggantikan ekspertis prediktor yang ada di BMKG. Kalau di BMKG itu membaca data lalu prediktornya orang itu akan memprediksi hari ini akan hujan atau tidak, ya. Nah, dari situ Bapak Ibu, dari hasil data prediksinya ini bisa dibaca di smartphone, ya, di smartphone. Nah, ini pekerjaan-pekerjaannya. Lalu saya undang mahasiswa saya, ayo nak ikut aku tugas akhir S1 S2. Adalah mahasiswa yang ikut tugas akhir kan, ada S1, ada S2. Kamu silakan pilih yang mana. Kamu pilih yang ini, yang sensornya ini, ya, atau kamu pilih yang mendesain wahana apungnya, atau kamu yang mendesain sistem kecerdasan buatannya. Silakan kamu pilih yang mana. Lalu saya punya mata kuliah Bapak Ibu. Nah, ini mata kuliah ini. Saya punya mata kuliah kecerdasan buatan artificial intelligence di S2. Lalu saya punya mata kuliah di S1 yang ini jaringan saraf tiruan dan fuzzy logic. Nah, ini juga saya ajak, ayo nak kamu ikut di penelitiannya Bapak ini. Mahasiswa saya, taruhlah satu contoh, ini mahasiswa mata kuliah fuzzy ini ada sekitar 50 orang ini, 50 mahasiswa, satu kelas Bapak Ibu. Ya, saya ajak dia, mau ndak ikut sini? Ya, kamu cari ini case-nya. Misalnya kamu mau merancang case yang pertama adalah sensornya, case kedua adalah bagaimana mendesain wahana apung, case ketiga adalah bagaimana data ini ditransmisikan,
Case ketiga adalah bagaimana mendesain AI-nya dan seterusnya, silakan kamu pilih sendiri. Lalu 50 mahasiswa ini Bapak Ibu, yang ikut saya cuma 15 orang ini. Yang ikut saya cuma 15 orang dari 50 orang. Lah, yang sisanya Bapak Ibu, dia enggak mau, Pak, saya enggak ikut proyeknya Bapak. Saya mau cari case sendiri aja di tempat lain, Pak. Berarti 50 dikurangi 15, ketemu 35 orang. 35 orang. 35 orang cari proyek sendiri, cari case sendiri di tempat yang dia pilih sendiri. Yang ikut saya 15 orang. Nah, 15 orang itu memilih case di proyek saya. Nah, 5 orang yang memilih case di proyek saya itu tadi, ya itu kita bisa klaim sebagai mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Fasilogik ini dengan project based learning. Karena dia belajar kasus di dalam sebuah project. Ya, jadi dia nanti belajar tentang kasus apa yang dia inginkan, dia selesaikan, dia termasuk nanti membantu saya membuat laporan, progres ya, bahkan membuat SPJ Bapak Ibu. Mahasiswa akan belajar membuat SPJ ini. SPJ-nya mahasiswa. Jadi saya enak Bu, tidak usah sewa bendera Bu. Kalau sewa bendera itu setiap kali pertanggungjawaban keuangan itu sudah 2 juta sampai 3 juta Bu. Beli bendera lah, beli inilah itu ya Bapak Ibu. Nah ini sudah ada mahasiswa, ini mahasiswanya belajar undang-undangnya, peraturannya, sudah mereka dapat tambahan kemampuan itu. Sebab nanti kalau dia kerja kan juga suatu saat membuat SPJ kayak gini kan. Nah dia sudah belajar dari proyek ini. Nah mahasiswa yang kayak gini ini ya mahasiswa yang belajar dengan kasus dalam sebuah proyek. Sehingga dia tahu environment bekerja dalam sebuah proyek itu kayak apa. Nah ini bisa kita klaim sebagai project based learning. Ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang 35 ini? Dia cari case sendiri Pak. Ada yang cari case di industri ini, di sini, tapi tidak dalam sebuah proyek gitu. Ya Pak Samsul, saya ini dapat case di perusahaan pupuk Pak. Ini Pak, perusahaan pupuk petrokimia Pak. Case-nya kayak gini. Ya sudah enggak apa-apa, silakan dipakai aja untuk case mata kuliah ini. Dipakai sama dia. Yang satu dapat di perusahaan yang lain, yang satu dapat di tempat lain gitu ya Pak. Sebagai case-case, tapi tidak dalam sebuah proyek gitu ya. Nah ini disebut dengan case based learning. Ya, bisa dibedakan Pak? Bisa ya. Yang satu menyelesaikan kasus dalam sebuah proyek, lalu dapat tambahan kemampuan apa Bapak? Ya environment tadi, yaitu ikut dalam proyek itu tadi. Dia bisa merasakan bagaimana kalau progres, mempersiapkan data, membuat presentasi kan gitu ya Pak ya. Kalau progres dalam 1 tahun itu kan. Ya, bahkan membantu membuat SPJ tadi. Tapi kalau yang di luar ini yang 35 orang kan enggak membantu itu, tapi dia belajar bagaimana menyelesaikan case-case-nya. Jadi satu mata kuliah ya dalam satu rombel kelompok belajar ini bisa project based, bisa case based. Ya, bisa dua-duanya. Ya, seperti itu. Jadi tidak semua harus ke project. Tidak semua harus ke case. Ya, tergantung jenisnya. Ya, pemahaman saya tadi satu kelas ikut project base, nanti di satu CPMK satu kelas juga ikut case study. Ya. Jadi itu pemahaman sekarang ya. berubah. Ya boleh saja kalau misalnya proyeknya ini memang besar, semua satu kelas diikutkan proyek semua. Ini proyeknya ini terbatas ini, sehingga tidak semuanya bisa di cover kan. Ya, lah kalau di dalam proyek saya ini Bapak Ibu, di dalam proyek saya, lah semua mahasiswa free nih, yang 15 orang ini free semua. Bobotnya gimana Pak? Bobot apa Bu? Penilaian. Oh nanti dulu, belum. Makanya Ibu tetap di sini aja ya, jangan pulang. Nanti apa nilainya? Sabar. Ini tugas akhir juga termasuk tugas. Oh tugas akhir tidak saya bahas ya, ini yang di mata kuliah saja ya Pak ya. Okay. Di mata kuliah saja, tugas akhir coret ya Pak ya. Tugas akhir coret. Ini di mata kuliah. Nanti tiba saatnya kita membicarakan penilaian. Lanjut. Lanjut ya, ini masih soal ya. RPS-nya satu aja, jangan banyak-banyak ya. Jadi kan sekarang modelnya itu fleksibel Bu, fleksibel, adaptif gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu rigid begitu, satu RPS bisa dipakai dua-duanya. Ya itu ya Bu ya. Jadi ini Bapak Ibu, 35 orang itu tadi yang mengambil case di luar. Lalu mahasiswanya, Pak, bagaimana Pak, saya dapat bantuan apa tidak? Loh kalau kamu ambil case-nya di project saya bantu. Sampai laporan nanti saya membiayai. Nah kan gitu Pak ya. Ya, tapi kalau kamu cari case sendiri di luar sana, dia sendiri. Ya, gimana ya? Biar sendiri tapi jangan sampai pakai UKT ya. Nah, gitu.
Nah ini nanti dinego sama mahasiswanya, gimana mau apa tidak gitu ya, mahasiswanya dinego. Ya bisa apa enggak. Jadi kalau kamu nanti merasa keberatan dengan kismu tadi mencari di sana, harus ikut proyeknya Bapak saja. Ya ini gratis ini. Tapi kalau pilihanmu di situ ada konsekuensinya. Ya konsekuensinya kamu harus mengeluarkan biaya sendiri. Nah ini adalah pembelajaran supaya mahasiswa ya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah di KKNI-nya tadi kan gitu Pak ya. Ya mampu mengambil keputusan. Biar tidak semuanya itu dosennya yang memutuskan, biar mahasiswanya belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri gitu Bapak Ibu. Ya. Maaf sedikit Pak, Ya. mau nanya, yang proyek tadi kan ada biaya ya, Ya. Pak ya. Apakah diperbolehkan biaya itu mahasiswa yang menunggu? Karena saya waktu itu mau menjalankan proyek, dia bilang kami kan udah bayar UKT Bu. Loh ya ini makanya saya selesaikan cerita ini. Nah, ya. Ya. Ini kayaknya materinya menarik ini ya Bapak-Bapak. Jadi yang mahasiswa tadi yang mengambil case di dalam proyek saya, ya pasti saya yang membiayai Bu, karena proyeknya ini kan ada pembiayaannya. Tapi ada mahasiswa yang 35 orang ini tidak bisa ikut ini Bu. Ya dengan berbagai alasan, Pak saya tidak ikut tempatnya Bapak. Saya ingin memilih bidang ini bla 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 gitu. Kan tidak mungkin saya yang membiayai kan? Ya sampai nanti saya memang punya duit menyumbang mahasiswa kan. Terus saya tanya, nah ini kalau kamu mengambil case di luar, ini bagaimana kamu nanti akan mengeluarkan biaya ini? Kamu bisa enggak, punya kemampuan enggak? Ya insya Allah ada Pak. Ini saya ngambil nggak jauh kok Pak, Surabaya Gresik itu enggak perlu saya pakai motor, bisa nanti saya sudah punya kenalan, tinggal ngambil data saja. Ini case-nya ini Pak. Oh ya sudah kalau begitu silakan aja. Tapi nanti kalau kamu butuh pendanaan, sudah kamu jangan ngambil sana, ngambil di proyeknya Bapak saja. Ah gitu loh Bu. Ya, kalau di proyeknya Bapak, pasti kamu nanti dibiayai oleh Bapak gitu. Karena ini memang ada pendanaannya dari penelitian. Nah, jadi ngomongnya enak-enakan ini sama mahasiswa. Ya, sampai nanti dia memutuskan, oke Pak, saya akan mengambil case di luar proyeknya Bapak dan saya yang menanggulangi. Berarti kan sudah tidak salah soal UKT tadi kan Bu. Ya, sudah tidak salah karena dia sudah memutuskan untuk dirinya sendiri kan. Ya gitu ya Bu ya. Jadi yang tidak boleh itu kalau dipaksa Bu. Kalau dipaksa itu yang tidak boleh. Tetapi kalau dia memutuskan untuk dirinya sendiri itu memang boleh. Sama dengan MBKM kan. MBKM itu mahasiswa memilih kan tidak boleh memaksa kan. Dia harus bisa memutuskan sendiri. Ya mana yang baik dan bermanfaat untuk dia, mana yang tidak gitu ya Bu. Nah itu Bu. Lalu berikutnya, nah ini Bapak Ibu pekerjaannya ini. Pekerjaannya di lab ini Bapak Ibu, merangkai alat. Lalu pekerjaannya lagi dia datang di lab BPPT sana. Dia datang ke sana, antre untuk menguji prototipenya ini lah. Untuk datang ke lab sana itu harus pakai surat, harus antre labnya. Dia belajar tentang apa ini Bu? Ya, ya tidak hanya administrasi Bapak Ibu. Dia belajar untuk bersabar ini. Ya, antre ini. Lalu setelah dia berhasil di sini Bapak Ibu, lalu dia membuat wahana apungnya ini dengan pembimbing dari BPPT. Nah, pembimbingnya sudah sana ini Bapak Ibu, membuat peralatan ini dalam kolaborasi. Dosennya terus ikut ini Bapak Ibu, saya juga ikut di sini nih, supaya tahu itu tadi mahasiswa yang ikut kerja apa yang tidak ikut kerja itu ketahuan di sini. Ya, kalau kita hanya memeriksa laporannya saja pasti tidak ketahuan Bu. Ya. Nah, di situ Bapak Ibu. Lalu setelah jadi dirangkai Bapak Ibu, lalu diletakkan sebelum diletakkan di laut, di ITS itu ada kolam Bapak Ibu, ada danau. Nah, diletakkan di danau dulu. Ya, yang tidak ada anginnya, tidak ada ombaknya Bapak Ibu. Nah, di sini mahasiswa akan belajar tentang bagaimana meminimalisasi risiko Bapak Ibu. Risiko apa yang perlu diperhatikan di sini. Lalu setelah sukses di sini Bapak Ibu, mahasiswa akan mempersiapkan peralatan ini sebelum diletakkan di laut ya. Dipersiapkan ini, diperiksa semuanya. Berarti dia belajar tentang commissioning Bapak Ibu. Ya, peralatan ini diceki semuanya. Setelah beres baru diletakkan di laut, ditarik ke tengah Bapak Ibu. Saya tetap melekat di sini Bapak Ibu ini. Nah, ini foto saya ini Bapak Ibu. Jadi setiap tahapan saya selalu ada di situ. Saya dan pembimbing yang lain ya, dosen yang lain. Ya, sampai ke laut pun saya masih ikut ini Bapak Ibu. Nah, ini. Lah ini Bu, yang kelihatan paling cakep ini Bu. Iya.
Ya. Nah ini Bapak Ibu bagaimana project ini Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya, ini ada 2 YouTube yang cerita tentang project ini Bapak Ibu ya, saya letakkan di YouTube. Lalu Bapak Ibu, nah di sini kemudian kita petakan tahapan-tahapannya. Tahapan pertama adalah konsep. Konsep itu adalah bagaimana project itu diawali dengan kebutuhannya apa sih membuat project itu. Ya, mengapa mesti membuat itu gitu. Nah, ditanya ini konsepnya apa? Oh, ternyata ada kebutuhan data cuaca. Oh, ternyata ada kebutuhan untuk pengembangan sistem cerdas ya seperti yang sekarang. Oh, ada kebutuhan untuk melengkapi data BMKG. Oh, ada kebutuhan untuk pengembangan sistem ya. Jadi kebutuhan-kebutuhannya itu dituliskan sebagai konsep ini Bapak Ibu. Lalu setelah itu tahapan mendesain ya, mendesain sistemnya itu, dirancang sistemnya ini. Ya, seperti ini rancangannya. Lalu setelah dirancang diimplementasi. Diimplementasi mahasiswanya belajar di sini. Lalu hasilnya ini Bapak Ibu, ini hasilnya. Nah, sekarang kita buat RPS-nya. Ya, RPS-nya kita buat ini, Bu. RPS dulu. RTM dulu apa RPS dulu? Nah, RPS dulu. Ya, di RPS itu ada CPMK-nya yang berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Mampu merancang aplikasi logika fasi dengan berbagai studi kasus, bidang teknik fisika atau bidang multidisiplin, itu CPMK-nya. Jadi kemampuannya merancang Bapak Ibu. Ya, menggunakan sistem cerdas yang namanya fasi ini. Lalu bidangnya multidisiplin dan teknik fisika. Ya, kemudian dari CPMK ini Bapak Ibu diberilah tugas mahasiswa ini ya menggali permasalahan dan merancang sistem itu tadi ya. Dan membuat perencanaan dan jadwal serta mempresentasikan dalam kelompok kolaborasi. Ini adalah tugasnya. Jadi tugasnya mahasiswa merumuskan masalah, silakan cari masalah apa, lalu merancang bagaimana penyelesaian masalah itu dalam bentuk rancangan menggunakan metode fasi ini. Ya, lalu dia membuat perencanaan kerja dan jadwalnya, lalu hasilnya dipresentasikan, pekerjaannya dalam bentuk kolaborasi. Ini tugasnya mahasiswa. Bentar dulu saya interupsi. Itu kan sebetulnya sudah ada di proposal dosennya, proposal kerjasama, proposal itunya. Ya. Siswanya diberitahu sudah ada itu apa gali gitu. Ya. Kan kalau proposalnya mahasiswa sudah ditunjukkan, kan umumnya yang kami lakukan mahasiswa yang ikut tim itu dikasih sejenis briefing dan dikasih proposal. Ya, baik Pak. Ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Ya, jadi di RPS-nya itu tadi kan ada CPMK 1, 2, 3 sampai 5. Ya, ini CPMK yang kelima ini Bapak Ibu. Lalu CPMK 5 ini dijalankan Bapak Ibu dengan tahapan seperti ini. Tahapannya CPMK 5 ini dijalankan dengan bentuk belajar mengerjakan tugas. Ya, tugasnya seperti ini. Ya, tugas 6 ini. Lalu minggu ke-10 Bapak Ibu dosennya ya ini memberikan kuliah dan diskusi dan menjelaskan tugasnya yang 6 ini. Dijelaskan. Lah, tugas 6 ini dijelaskan dengan menggunakan RTM, rencana tugas mahasiswa. Jadi sebelumnya dosennya sudah membuat panduan RTM-nya, rencana tugasnya ini. Nanti saya tunjukkan ya RTM-nya Pak ya. Jadi di minggu ke-10 ini selama 100 menit ini dosennya menjelaskan ini tugasnya kayak gini. Nah, ini panduannya RTM-nya. Nanti saya tunjukkan RTM-nya ya. Ini bisa kamu jalankan dengan case based, bisa kamu jalankan dengan project based learning. Lalu di minggu ke-10 ini mahasiswa punya waktu kan Bapak Ibu? Punya waktu berapa lama? Ini mata kuliah ini 2 SKS Bapak Ibu. 2 SKS dikalikan belajar terstruktur 60, belajar mandiri 60. Berarti dia punya waktu 4 jam. Ya kan? Jadi dia punya waktu 4 jam di minggu ke-10 ini untuk bersama-sama temannya menggali ide ini. Ya, enaknya kita milih yang case yang mana ini enaknya? Oh, milih yang ini aja, didiskusikan di luar tatap mukanya tadi. Jadi tatap muka sekarang ini, hari ini tatap muka dengan saya. Nah, saya tunjukkan ini nanti panduannya kayak gini. Lalu di minggu yang sama ada waktu 4 jam dia untuk mendiskusikan dengan temannya. Ide apa yang mau diambil, permasalahan apa yang mau diambil gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di 4 jam ini mahasiswa betul-betul menggali dan merumuskan masalah. Jadi kalau kita bandingkan Bapak Ibu, ketemu dengan saya cuma 100 menit, tapi ketemu dengan temannya 4 jam ini di minggu yang sama. Ya, berarti lebih banyak dia belajar dengan temannya kan.
Nah, kalau ini bisa diaktifkan, inilah yang namanya flip classroom itu Bapak Ibu. Nah, kelasnya dibalik ini Bapak Ibu. Ya, jadi yang diaktifkan adalah belajar mandiri dan strukturnya, bukan kegiatan tatap mukanya. Itu yang diaktifkan itu. Ya. Lalu setelah dia menggali permasalahan dan ide, dia mencari sumber-sumber masalah, lalu minggu berikutnya, minggu ke-11 ketemu dengan saya lagi. Di kelas 100 menit lagi ketemu dengan saya, Pak, kami mengambil masalah ini dengan judul ini, Pak, gitu ya. Dia menunjukkan kira-kira rundown jadwal kegiatannya seperti ini. Nah, kelompoknya anak 50 itu saya kasih satu kelompok 5 orang, berarti saya menghandle 10 kelompok, Bapak. Menghandle 10 kelompok dari 50 orang itu. Ya, satu kelompok 5 orang, begitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu di minggu ke-11 ini konsultasi dengan saya. Nah, pada saat itu posisi saya sebagai konsultan. Ya, pendamping mahasiswa, bukan sebagai pengejar Bapak Ibu. Sebagai fasilitator istilahnya ya. Fasilitator mendampingi. Ya, sudah ini judulnya bagus. Judulnya ini diperbaiki. Nah, ini bla 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 begitu ya Bapak Ibu sarannya. Lalu dia memperbaiki lagi Bapak Ibu. Dia memperbaiki di minggu 11 itu punya waktu berapa? 4 jam lagi. 4 jam punya waktu 4 jam. Memperbaiki. Lalu minggu berikutnya ketemu saya lagi Bapak Ibu. Minggu ke-12 memastikan idenya tadi sudah jadi rancangan. Ya, dan dia mendiskusikan dalam bentuk brainstorming. Dia berdiskusi dalam kelompoknya itu. Ya, biasanya berpindah-pindah dari satu kos ke kos yang lainnya ini, Pak. Ke kosnya mahasiswa ini. Ya. Dan seterusnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, seterusnya seperti itu. Lalu minggu ke-13 ketemu lagi dengan saya, Bapak Ibu, di kelas ini ketemunya. Ya. Lalu dia menyampaikan progresnya seperti apa. Ya. Nah, sebenarnya saya bisa menilai setiap tahapan ini. Saya bisa nilai ini, Bu. Setiap minggu ini bisa saya nilai. Minggu ke-10 bisa saya, minggu ke-11 bisa saya nilai, minggu ke-12 bisa saya nilai, minggu ke-13 juga saya bisa nilai gitu ya. Kalau saya mau loh ini. Ya, nah kalau setiap minggu saya nilai Bapak Ibu, dan setiap minggu mahasiswa menghasilkan luaran, itulah namanya portofolio. Atau kalau kita dulu namanya, kalau penelitian itu namanya apa Pak itu? Laporan kemajuan. Ya, logbook. Kalau penelitian kan namanya logbook, cuma karena dosen tidak ada yang menilai Bapak Ibu. Tapi kalau mahasiswa bisa membuat logbook, lalu kita memberikan komentar, bisa menilai kan begitu. Ya, nah nanti saya tunjukkan format penilaiannya berdasarkan aktivitas ini Bu ya. Dan seterusnya seperti itu sampai minggu ke-16 dia mempresentasikannya ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana rundown ini dituliskan di RPS. Jadi Bapak Ibu tidak cukup di RPS itu hanya ditulis PBL, Project Based Learning, tidak cukup Bapak Ibu. Karena setiap metode itu ada sintaknya, ada tahapan-tahapannya. Case Based Learning itu ada tahapannya, kan namanya metode Bapak Ibu. Metode itu selalu ada tahapannya. Lah bagaimana tahapannya itu bisa terbaca di RPS gitu. Seandainya, mohon maaf ini, seandainya Bapak Ibu tidak usah menuliskan PBL atau Project Based Learning dan tahapannya ini Bapak Ibu tulis, asesor yang jeli akan tahu, oh ini pakai PBL ya. Nah, sudah tahu walaupun tidak ditulis PBL. Ya. Tapi memang ada asesor yang baru Bapak Ibu, baru daftar jadi asesor dan baru muda. Mana ini PBL-nya? Tidak kelihatan ini. Padahal sudah dibuat susunan kayak gini ini. Karena gara-gara tidak ada judulnya PBL gitu ya. Nah kalau gitu dua-duanya ditulis ya, PBL-nya ada, tahapannya ada. Biar dua-duanya kebaca gitu ya. Kebaca. Nah ini Bapak Ibu RPS-nya. Ya jadi RPS ini saya potong ini RPS-nya. Nanti kalau Bapak Ibu butuh contoh yang lengkap saya kasih contoh yang lengkap. Ini baru potongannya saja di minggu ke-10 ini. Nah yang tadi itu tadi Pak. Ini mampu merancang aplikasi sistem logika fasi dengan studi kasus bla bla bla. Lalu indikatornya ini Bapak Ibu, ketepatan rumusan masalah, ketepatan rujukan yang digunakan, ya kemutakhiran masalah yang diambil itu sebagai indikatornya. Ya Pak, lalu kegiatan belajarnya minggu ke-10 itu apa? Yaitu mengikuti kuliah dosen tadi. Dosennya kan menjelaskan panduan ini Bapak Ibu, panduannya, RTM-nya tadi dijelaskan. Waktunya ditulis 1 minggu dikalikan 2 SKS kalikan 50. Ini yang membuat dosen males ini Bapak Ibu. Ya, tapi tahu tidak Bapak Ibu, kalau ini bermanfaat buat mahasiswa ini Bapak Ibu. Dengan waktu ini mahasiswa jadi tahu, oh saya ini waktu saya sekian gitu ya. Ya, kalau buat Bapak Ibu tidak usah ditulis, sudah
Mana Pak? Di luar kepala apa di dalam kepala? Kalau di luar kepala lupa semua Pak ini. Dimasukkan ya, supaya di dalam kepala ini. Oh makanya ada dosen itu Pak, saya sudah tidak pakai RPS karena ngajar gini ini sudah di luar kepala. Oh makanya kok lupa semua di luar kepala gitu ya. Coba masukkan lagi Pak supaya RPS-nya lagi. Terus kuliahnya itu hari pertama nyeritakan kok kuliahnya dulu waktu diambil di mana di Jepang ya. Karena di luar kepala semua Bapak Ibu. Jadi suruh masukkan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tugas yang dikerjakan ini tadi tugas 6 ini Bapak Ibu, tugas 6 studi kasus. Lalu tahapan pertama menggali permasalahan dan ide dituliskan di sini. Ya Bapak Ibu, mengapa? Supaya mahasiswa tahu kalau ini yang dikerjakan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya supaya tahu. Kalau Bapak Ibu saya selalu gini Bapak, ini berat Pak Samsul, ini administrasi ini Pak Samsul. Loh administrasi itu yang ketiknya kan Bapak Ibu. Tapi membuat kayak gininya itu kalau enggak dosen kan enggak bisa. Apa bisa kalau bagian admin itu membuat kayak gini? Ya. Makanya mendesain pembelajaran dan membuat RPS itu bukan soal administratif Bapak Ibu. Itu soal desain yang memang hanya dosen yang bisa melakukan itu. Tapi ngetiknya memang administrasi. Ya. Jadi Bapak jangan ngetik sendiri, suruh orang aja ketiknya. Supaya nanti tidak mengklaim ini adalah administrasi, bukan. Membuat RPS itu ada unsur desainnya Bapak Ibu. Maka dari itu di permen itu dikatakan disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai bidang keahliannya. Jadi kalau tidak dosen tidak bakalan bisa membuat RPS. Tidak bakalan Bapak Ibu. Dan tidak bisa dibuatkan dosen lain gitu ya. Tidak bisa dibuatkan dosen lain karena setiap dosen punya strategi yang berbeda walaupun bidangnya sama. Kalau tidak percaya ya Bapak Ibu ya. Bapak ngajar metodologi penelitian, Ibu mengajar metodologi penelitian, sama-sama membuat RPS yang independen, nanti hasilnya akan berbeda strateginya. Walaupun CPA-nya sama loh ya Bapak Ibu ya. Karena RPS itu ada unsur strategi dosen di situ, ngaturnya itu ya. Pakai apa metodenya. Jadi kalau tidak dosen tidak bakalan bisa membuat RPS. Ya tidak bakalan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tanya ketiknya supaya rapi, memang bukan pekerjaannya dosen ngetik ini. Kecuali kalau dosennya memang hobi ngetik ya Bapak Ibu. Seperti saya ini hobi ngetik ini Bapak Ibu. Ya, nah itu Bapak Ibu. Lalu lanjutannya minggu 11-12 tahapan berikutnya adalah responsi konsultan dengan dosennya, konsultasi dengan dosennya. Ya, mohon maaf, saya matikan dulu ya Pak ya. Ini, nah. Lupa tidak mematikan. Nah itu ya Bapak Ibu. Dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Seterusnya seperti itu sehingga sampailah di minggu ke-15. Ini contohnya. Ya contoh RPS dengan case based learning dan project based learning. Ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana RTM-nya, rencana tugasnya. Nah ini bentuknya seperti ini. Sama dengan yang punyanya Fakultas Peternakan yang dikirim ke saya, sama persis dengan ini Bapak Ibu. Formatnya sudah sama persis dengan ini. Jadi ada headernya, ada logo, ada institusinya, lalu ada identitasnya ini. Lalu metode penugasannya adalah case based learning dan project based learning. Ini adalah final project. Sub CPMK-nya ditulis, ini CPMK nomor 5, mampu merancang bla bla bla. Lalu deskripsi tugasnya apa, langkah pengerjaannya seperti apa. Langkah pertama membentuk grup 3 orang mahasiswa atau 5 orang mahasiswa, menggali permasalahan yang digunakan sebagai dasar untuk merancang dan seterusnya ya Bapak Ibu. Tahapan-tahapan ini diberitahu, dituliskan supaya mahasiswa bisa menjalankan. Lalu luarannya bentuknya apa? Luarannya ada di sini. Luaran pertama berupa prototipe, lalu luaran kedua berupa makalah atau artikel dengan format IEEE. Nah, sudah dilatih ini mahasiswa dengan format jurnal yang dirujuk. Kalau peternakan rujukannya apa formatnya ini? Internasional, publikasi. Kalau di teknik pakai IEEE. Kalau di peternakan pakai apa ini formatnya Pak? Banyak banget semacam-macamnya. Ya jangan banyak-banyak, satu aja. Ya satu bidang ilmu satu biasanya. LRD lah misalnya. Research Ya. Development itu misalnya satu. Ya. Itu macam ada Vancouver. Ya. Ada EPE, pakai EPE, nah, banyak yang pakai EPE ya, ya pakai EPE. Nah itu mulai sejak dini diajarkan pada mahasiswa bagaimana menulis artikel sesuai dengan format internasional, sesuai bidang ilmunya, walaupun tidak dipublis ya.
Tapi dia sudah latihan ini Pak. Ya, informannya sudah dibentuk oleh dosennya menggunakan bahasa pemrograman atau tidak. Ini kebetulan proyek ini menggunakan bahasa pemrograman. Lalu slide presentasi nanti dalam bentuk PPT berapa ini, minimum 10 slide ya. Di dalamnya ada teks, grafik, tabel, gambar dan lain-lain. Ya, lalu tuliskan nama dan NRP masing-masing anggota grup di laporan itu. Ya, tugas dikumpulkan dalam folder dengan nama grup dan seterusnya. Lalu penilaian sekarang Bapak Ibu, penilaian makalah berapa persen penilaiannya, rancangannya, prototipenya berapa persen, lalu penyusunan slide presentasinya berapa persen, lalu presentasinya sendiri berapa persen, Bapak Ibu atur ya bobotnya. Lalu Bapak Ibu buat rundown jadwalnya ini, ya pembentukan grup sampai tanggal berapa nanti di store. Yang menggali masalah sampai tanggal berapa. Jadi Bapak Ibu tanggal-tanggal penting itu Bapak Ibu tetapkan. Nanti tanggal-tanggal penting itu akan digunakan oleh mahasiswa untuk menyusun jadwalnya dia sendiri, ya. Tapi tanggal-tanggal pentingnya sudah Bapak Ibu tetapkan, ya. Begitu misalnya. Lalu bobot penilaian tugas ini berapa persen ini? 40% dari 100%. Tapi kalau menurut permen tadi mintanya 50% Bapak Ibu. Supaya bisa diakui oleh PD Dikti ya sebagai IKU nomor 7. Jadi usahakan Bapak Ibu nanti bobot penilaiannya 50% ya dari 100%. Lalu daftar pustakanya apa saja. Saya kira ini formatnya Bapak Ibu sudah cocok, ini sudah betul ini. Saya sudah membaca. Nah, lalu judul-judulnya mahasiswa di-store ke Bapak Ibu ini. Jadi anak-anak yang ikut di proyek saya tadi yang warna biru ini, yang tidak ikut di proyek saya yang warna hitam ini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat feeder PD Dikti yang dinilai itu apa? Ternyata IKU nomor 7 itu yang dinilai itu ini Bapak Ibu. Satu adalah aktivitas partisipatif mahasiswa. Ya, yang dinilai. Bobotnya berapa ini Bapak Ibu? Misalnya aktivitas partisipatifnya dinilai 20%. Nah, gini ya. Lalu hasil proyeknya bobotnya berapa Bapak Ibu? Berarti 30 kan supaya totalnya 50%. Supaya diakui oleh feeder PD Dikti kan, IKU nomor 7 tadi kan. Ya, lalu sisanya sebelum UTS itu Bapak Ibu bisa menilai tugasnya berapa, kuisnya berapa, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, 50% juga gini ya. Jadi totalnya 100%. Gitu ya, Bu. Ini lamanya feeder PD Dikti ini, Pak, yang saya bicarakan ini. Ya, saya copy dari PD Dikti ini. Nah, kalau itu permintaannya berarti Bapak yang ini tadi mampu merancang aplikasi sistem ini tadi, aspek yang dinilai kan dua ini. Kinerja hasil belajar dan produk hasil rancangan. Ya, sekarang kita urai Bapak Ibu. Nah, diuraikan. Kinerja hasil belajar itu apa yang Bapak Ibu ingin nilai? Ya, apanya yang ingin dinilai? Misalnya kemampuan komunikasi Bapak Ibu mau nilai. Lalu kemampuan kolaborasinya mau dinilai. Kemampuan berpikir tingkat tinggi misalnya, yaitu menyelesaikan masalah tadi, dan penguasaan pengetahuannya yang ingin Bapak Ibu nilai. Nah, komponennya ditetapkan dulu apa yang mau dinilai dalam kinerja hasil belajar ini. Sudah ya Bapak Ibu ya. Lalu produknya sekarang, produknya apa yang mau dinilai Bapak Ibu? Produknya. Ya, kalau ini contohnya adalah yang dinilai adalah kesesuaian produk dengan standar. Ya, karena bentuknya prototipe. Tapi nanti kalau bentuknya lain ya apanya yang dinilai gitu ya. Kesesuaian fungsi-fungsi yang ada di dalam produk itu ya. Lalu kesesuaian dengan skala, lalu kebergunaannya. Ada manfaatnya enggak ini produknya ini. Misalnya contohnya yang dinilai ini. Ya. Nah, kalau yang dinilai itu adalah dengan indikator seperti ini Bapak Ibu, maka penilaiannya menggunakan apa ini Bapak Ibu? Ya kalau sesuai permen ya menggunakan rubrik toh Bapak Ibu ya. Menggunakan rubriknya seperti ini. Nah, ini rubrik penilaian presentasi mahasiswa. Ya, kemampuan tadi komunikasi tadi. Yaitu yang pertama adalah efektivitasnya di dalam berkomunikasi. Lalu dibuat skalanya ini, nilainya 0 sampai 40 adalah kurang sekali. 86 sampai 100 istimewa, ini A misalnya. Ini AB misalnya, ini B dan seterusnya. Skalanya ini adalah pakai skala persepsi, ya. Skala rubrik skala persepsi. Tetapi ada lagi rubrik yang
analitik Bapak Ibu, yaitu istimewa itu apabila, nah gitu ya, apabila bla 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 dituliskan di sini. Nah itu yang rumit Bapak Ibu. Ya biasanya dosen cenderung pakai yang skala persepsi ini. Lalu tadi kemampuan kolaborasinya yang dinilai sesuai dengan tadi. Ya lalu kemampuan pengetahuannya, kemampuan berpikir kritisnya yang dinilai, dibuat rubriknya gini. Bagaimana Bu menjawab Bu? Pertanyaannya sudah terjawab apa belum? Dengan rubrik penilaian ini. Ya, misalnya ini waktu presentasi ini mahasiswanya. Ibu lihat ini cara dan ekspresi dalam presentasinya, ternyata anak ini bagus ini ekspresinya. Karena ekspresinya tidak selalu lihat laptop tapi lihat audien gini. Dan bisa memberikan semangat pada pesertanya. Berarti ini nilainya di sini anak ini. Nilainya di sini, nilainya 87. Nah, gitu. Ya. Tapi ada mahasiswa yang presentasinya lihat laptop gini kan Bapak Ibu. Nah, tangannya gini terus. Nah, karena ada itu mahasiswa yang kalau presentasi itu tangannya diginikan. Nah, atau suka gini ya. Nah itu bulumu sampai halus loh, sampai gini terus loh Kak ya. Terus kadang-kadang mahasiswa ini ya gitu. Yang di sini padahal di sini tidak kelihatan di situ Bapak Ibu. Ya, di laptopnya digini-ginikan. Ya berarti ya sudah, berarti cara presentasinya masih cukup saja, nilainya di sini 56. Nah, gitu misalnya. Kalau dosen kan gitu, Pak. Skalanya 56 sampai 60 diambilnya yang paling rendah. Iya. Jadi ketika kita memberikan tugas, kalau hanya berupa laporan saja memang susah untuk kita. Susah, ya. Tidak hanya laporan berarti. Iya, Bu. Iya, dosennya harus lengket gitu, Bu. Supaya akurasi penilaiannya itu lebih baik, gitu ya Bu ya. Tapi kalau hanya laporan saja, nanti kita sulit melihat anak ini betul-betul mengerjakan atau tidak, karena tidak bisa dilihat dari laporan. Ya, nah itu kira-kira. Iya Pak, kan dalam satu RPS itu bisa ada berapa tugas, ada berapa quiz dan ada satu proyek misalnya. Ya. Nah, dalam satu RPM, dalam satu tugas kan satu RPM. Ya. Nah tadi saya lihat ada bobot penilaian yang Bapak sajikan itu di atas 50% ya. Itu semua. Iya kan? Itu kan bobot untuk dalam satu RPS. Nah, Dalam satu ini Bu, dalam satu RTM ini kan 40% dari 100 tadi ya maksudnya Ibu. Iya. Ya tugas ini yang 40% dari 100. Ya. artinya seperti saya memberikan bobot 10% juga bisa saja kan, tergantung. Ya nanti total penilaiannya itu adalah 40% dari 100. Ya. Total dalam satu RPS. Iya Bu, seperti itu ya Bu ya. Nah begitu ya Bu. Lalu bagaimana yang lain sekarang? Produknya ini Bu, produknya kebetulan produknya di mata kuliah ini adalah prototipe Bapak Ibu, produknya berupa barang gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa saja produknya tidak berupa barang kan Pak? Berupa software bisa. Atau berupa apa ya biasanya Bapak? Kalau case-based learning itu bisa berupa laporan saran tindak lanjut. Ya. Itu kalau case-based. Ya, tapi kalau project-based selalu dalam bentuk produk. Ya. Produknya bisa luaran publikasi? Tidak. Ya tergantung case-nya. Kalau ini tadi mampu merancang ya enggak bisa pasti. Ya. Kecuali kalau gini, mampu merancang aplikasi sistem logika fasi dengan beberapa studi kasus bidang teknik fisika dan bidang multidisiplin yang dipublikasikan. Lah itu baru dinilai publikasinya. Yang dipublikasikan. Iya. Kalau enggak ada itunya ya jangan Bapak Ibu. Yang dipublikasikan. Ya, ditambahi di kemampuannya itu dipublikasikan. Atau produknya dalam bentuk tulisan karya ilmiah yang tidak dipublikasikan. Kasihan mahasiswa yang Tidak bisa publikasi mahasiswa S1 semester 5 lagi disuruh publikasi Bapak Ibu. Wong dosennya aja disuruh publikasi itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak kok gitu ya. Mahasiswanya gitu. Jadi Bapak Ibu saya kira tetap dicocokkan dengan CPMK-nya Pak. Kalau Bapak Ibu menghendaki nanti dipublikasikan misalnya di semester atas, ya dipublikasikan misalnya di jurnal kampus misalnya, ya boleh-boleh saja ditambah di sini Bapak Ibu CPL-nya. Jadi jangan menilai atau jangan memberikan tugas dan menilai sesuatu yang tidak ada di CPMK Bapak Ibu, ya. di CPL-nya gitu. Ya, kalau mau menilai sesuatu itu segera masukkan ke CPMK-nya. Ya. Ini prinsip di dalam outcome based education.
Baik Pak, Prof. Segitu dulu, langsung diskusi 15 menit. Oh iya, Prof. Pak Suhu mau ada, silakan. Ya, supaya tidak terganjal di hati saya. Oh, iya. Makasih Prof. Iya. Samsul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini, saya tadi mungkin saya bingung sendiri ya. Proyek yang dimaksud di sini kadang-kadang mungkin Pak, salah persepsi saya, kan ada proyek pembelajaran, ada proyek dosen yang bisa dapat riset penelitian. Iya, iya. Nah, kemungkinan besar kita ini kan bisa bersimulasi dalam tanda petik dengan proyek pembelajaran, gitu kan? Sehingga kita tidak terpaku kepada proyek yang sesungguhnya yang proyek proposal dapat dana segala macam. Iya, Prof. Iya. Nah, ini itu satu yang perlu di pemahaman gitu. Iya, Prof. Nah, yang kedua, ada bahasa-bahasa kunci yang saya lihat dalam menentukan tadi CPE dan lain. Misal kata begini Pak, dia untuk mengetahui, gitu kan. Nah, saya sekarang lihat ya, kalau saya bilang begini sekarang, coba kamu ada Pak Samsul di depan, gitu kan? Begitu dia lihat buka itu ada, selesai urusan Pak. Nah, sehingga saya melihat itu mungkin kata-kata itu bukan tidak boleh Pak, harus minim dipakai karena hanya ada tidak jawabannya. Tapi kalau kita mengatakan untuk memahami informasi tentang, kan? Nah, sehingga clear pemahaman mahasiswa itu kompetensinya yang apa ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita ketika melihat pedoman seperti Pak Samsul tadi dilihat, nah kita seolah-olah tidak bisa berkreasi dengan apa yang ada dari sana misalnya tadi di Permen 53. Iya. Jadi itu yang perlu kepada teman-teman itu supaya bisa di sini kan dituntut kita fleksibel terhadap itu supaya kan sebenarnya tujuan pembelajaran itulah yang kita kejar. Nah, kalau uraian yang seperti tadi itu Pak rasanya saya pikir mungkin tidak bisa mandi dosen itu kalau dia hitung betul dengan harus begini mengikuti pola sana. Iya. Nah, oleh karena itu mungkin ada nggak Pak pola penyederhanaan dari yang tadi itu sehingga katanya Prof tadi pelan-pelan kita coba ada. Iya. Nanti pelan-pelan naik. Iya. Saya takut dia shock Pak. Nah begitu shock pulang dia sudah persetan berarti jadi dosen. Iya. Makasih Pak. Iya baik Pak. Iya. Silakan langsung Pak. Iya itu Pak. Jadi saya itu waktu usia saya masih 50 ke bawah Bapak Ibu. Saya sebagai narasumber ini, saya jadi narasumber itu mulai sejak muda Bapak Ibu. Ya sejak jadi dosen itu sudah jadi narasumber kemana-mana saya Bapak Ibu. Nah 50 ke bawah itu saya tidak bisa tidur waktu mau memberikan materi. Ya Bapak, itu saya tidak bisa tidur karena menyiapkan slide rapi gitu ya. Tapi setelah 55 sekarang 60 lebih ini Bapak Ibu, itu tidak bisa tidur setelah pelatihan Bapak Ibu. Setelah pelatihan itu setelah memberikan workshop ini tidak bisa tidur saya Bapak Ibu. Karena apa? Karena peserta, waduh Pak Samsul kok tambah sulit gini ya Pak Samsul ya, kok tambah gini ya Pak Samsul. Itu malamnya saya tidak bisa tidur. Waduh, tadi saya salah ngomong ya mestinya ya, tidak gitu mestinya ngomong. Akhirnya sampai subuh tidak bisa tidur karena kepikiran. Baik Bapak Ibu akan saya jawab. Betul Prof ini Prof. Jadi ada mahasiswa yang mengerjakan proyek dalam proyek, tetapi ada mahasiswa yang mengerjakan proyek tidak di dalam proyek. Betul itu Prof. Nah ini contohnya, ini salah satu pendapat dari Landmers yang bukunya ditulis dalam bentuk Setting the Standard for Project Based Learning. Nah buku ini Bapak Ibu bisa akses di internet, download Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu juga bisa beli di Tokopedia. Ya, kalau di Tokopedia itu buku ini ada, tapi di Tokopedia itu print outan saja. Ya, print outnya. Kalau ini di soft copy-nya bisa Ibu cari ini. Ini buku yang bagus tentang project based learning. Dia memberikan standar-standar. Nah, di situ dia membedakan antara project dengan project based learning. Nah, kalau project ini adalah merupakan suplemen saja dari mata kuliah. Jadi gini Bapak Ibu, misalnya ini ada satu mata kuliah ini. Satu mata kuliah, lalu ada di minggu tertentu dosennya itu menugaskan mahasiswa untuk membuat sabun deterjen.
Nah ini selama 3 minggu ini kamu membuat sabun deterjen ya. Caranya adalah ini resepnya. Tahapan-tahapan membuat sabun deterjen itu kayak gini. Lalu komponennya kayak gini. Setiap komponen ini butuh setengah gram, sekian gram. Lalu mahasiswanya dikasih waktu selama 3 minggu untuk membuat sabun deterjen. Ya. Nah setelah 3 minggu sabun deterjennya jadi, lalu dibawa ke kampus dipresentasikan sabun deterjennya. Ini sabun deterjennya seperti ini jadinya. Yang lain juga membuat sabun deterjen. Nah ini disebut dengan project. Dan yang kayak gini nih biasanya diulang-ulang setiap semester oleh dosennya. Nanti kalau ngampu mata kuliah yang sama di semester yang akan datang dikasih project yang sama membuat sabun deterjen lagi. Ya, ini juga bisa kita klaim sebagai project, Bapak Ibu, di dalam konteks IKU nomor 7 tadi. Ya, karena di dalam IKU nomor 7 itu kan bunyinya adalah team based project, ya. Yaitu metode pembelajaran yang menghasilkan produk dalam sebuah tim belajar. Nah, bisa kita pakai yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tidak harus di dalam sebuah project. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau pas punya project seperti cerita saya tadi, ya, itu akan lebih baik kalau mahasiswa belajar di dalam project kita gitu, Bapak Ibu. Karena mahasiswa ya akan belajar dalam environment yang sesungguhnya. Ya, jadi kapan lagi mahasiswa belajar dalam sebuah environment kerja? Ya, sambil belajar kerja dia. Ya, dia diburu-buru untuk membuat data-data untuk laporan progres. Dia juga diminta untuk membantu presentasi, walaupun tidak presentasi tetap dosennya ini, Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah, itu yang project based learning ini, Bapak Ibu, menurut buku ini. Dan project based learning ini setiap semester dosennya ngajar bisa berubah-ubah temanya, tidak seperti sabun deterjen tadi. Ya tergantung pada saat itu ada proyek apa begitu. Dan memang yang ini agak sulit Bapak Ibu, ya karena tidak setiap saat dosen dapat proyek kan. Ya tidak. Yang bisa adalah yang ini, yang proyek ini. Jadi begitu ya Prof ya. Jadi ini kalau saya merujuk dalam bukunya Landmer ini Prof. Ya saya menggunakan rujukan ini. Jadi bisa dua-duanya nggih Prof ya. Tetapi intinya gini Bapak Ibu, intinya project based learning itu adalah metode pembelajaran, salah satu cirinya berbasis pada masalah dan berakhir pada hasil belajar yang menghasilkan produk. Ya. Dan pada umumnya produknya itu bisa hardware, bisa software. Tapi bagaimana kalau hasilnya itu berbasis pada masalah, lalu menghasilkan rekomendasi untuk tindakan. Dia bisa menyelesaikan masalah itu. Dari penyelesaian masalah itu dia memberikan rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan. Nah ini biasanya diklaim sebagai case based learning. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi lebih soft ini Bapak Ibu. Ya di depan IKU tidak ada bedanya. Tetap sama-sama bisa kita klaim sebagai IKU nomor 7 ya Bapak Ibu ya. Tidak ada bedanya. Nah itu Bapak. Lalu yang kedua tadi soal apa ya Pak ya? Yang kedua tadi penyederhanaan. Oh penyederhanaan penilaiannya ya. Ya. Bagaimana menyederhanakan ya? Dari yang ya. kompleks yang Bapak terangkan dengan proyek di laut tadi itu, dengan Bapak masuk ke situ sudah terjawab. Oh ya sudah sederhana ya Pak ya. Tapi maksudnya Prof tadi adalah penilaiannya yang sederhana ya Prof ya. Penilaian termasuk proses kan? Nah itu modifikasinya. Pada awal-awalnya itu tidak kayak misalnya tiba-tiba jatuh emas di depan. Oh. Nah, kita mungkin sedih atau gembira kan? Ya. Nah, ini kira-kira ada model yang sedikit sederhana semuanya. Supaya nanti bisa pelan-pelan ditingkatkan seperti Bapak tadi. Oh ya. Nah supaya kalau betul kompleksitas kayak begitu, karena saya ingin mengatakan begini sebenarnya Pak, agak beda situasi kita di tempat proses sana dengan kita di sini, terutama menyangkut proyek itu tadi, menyangkut aplikasi fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga kita kalau bisa mungkin ya saya tidak bilang disimpelkan ya, tapi ada yang bisa kepotong
Oh ya Prof. Tadi sudah lebih sederhana ya. Sudah, sebenarnya Dengan ini dengan project ini sudah lebih sederhana ya. Project yang berulang Ya. Jadi ada contoh lagi Prof. Ini ada contoh yang model case based learning seperti ini Prof. Ini. Misalnya contoh ini ada nggak ya contoh yang lain ya? Sebentar Prof, saya carikan contoh yang lain. Barangkali ada ini. Ini contoh ini. Ada nggak ya? Nah ini Prof ini. Contoh ya. Contoh sebuah case yang bisa diulang-ulang ini Prof. Ya, contoh ini. Jadi semester ini ada case kasus ya. Misalnya yang pernah terjadi itu di fakultas apa itu ya? Tanaman dan hama. Proteksi. Ya, proteksi tanaman dan hama. Apa? Proteksi Plant protection ya. apa nama Proteksi tumbuhan ya. Hama dan penyakit tumbuhan. Hama dan penyakit tumbuhan. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, dia itu ada mata kuliah tentang hama yang case-nya itu pada tanaman jagung yang 3 bulan itu. Nah, mahasiswa diminta untuk mencari case di situ, apa pengaruhnya hama serangga terhadap jagung. Ya, di semester itu dia hanya melihat case itu saja, ya pengaruh dari hama serangga terhadap tumbuhan jagung ini. Lalu di semester itu diselesaikan, ya hasil dari case based learningnya atau project based learningnya itu selesai, ada jawabannya. Lalu semester berikutnya, Bapak Ibu, dari hasil semester yang lalu itu kan ada simpulan, rekomendasi kesimpulan. Lalu sama dosennya ditambah ini, tetap hama pada tumbuhan jagung itu ditambah lagi dengan cuaca variabelnya. Nah, apa pengaruh cuacanya? Ada hubungannya dengan cuaca? Gitu? Iya, apa hubungannya dengan cuaca? Ditambah lagi, tapi case-nya sama. Ya pengaruh terhadap tumbuh jagung itu tadi. Nah, lalu dapat 2 toh, tadi dari serangga, lalu dari hama. Lalu di berikutnya lagi, di semester berikutnya, case-nya juga sama tetap. Ya di tanaman jagung itu, tapi ditambah lagi dengan tikus Bapak Ibu. Nah, begitu. Ya, keren juga ini Bapak Ibu. Ini dia desain Bapak Ibu sebelum adanya ini Bapak Ibu, sebelum adanya IKU nomor 7 itu. Dia sudah melaksanakan seperti ini. Ya, karena dia mata kuliahnya dia, ya medianya hanya di situ di tanaman jagung itu Bapak Ibu. Ya begitu kurikulumnya dipindah sama kaprodinya, tidak di musim tanam jagung Bapak Ibu, sudah tidak bisa apa-apa ini. Ya, sama dengan kebidanan Bapak Ibu, asuhan ibu hamil itu lalu tidak musimnya ibu sedang hamil Bapak Ibu. Lah di Indonesia itu kan ada musimnya ini Bu, musim menikah ibu hamil itu kan ada musimnya. Jadi yang mendesain kurikulum mata kuliahnya harus diletakkan di tempat yang dimana musimnya ibu sedang hamil gitu ya Bapak Ibu. Kalau enggak bisa jalan ini nanti karena case-nya ada di ibu yang sedang melahirkan gitu ya, hamil dan melahirkan. Nah kadang-kadang kurikulum itu harus menyesuaikan musim Bapak Ibu ya, musim. Nah bisa berulang seperti itu. Nah silakan Bapak Ibu, barangkali di tempatnya Bapak Ibu, di mata kuliahnya Bapak Ibu itu ada case-case yang setiap saat Bapak Ibu bisa ulang dan menghasilkan produk. Klaim saja itu sebagai project. Ya, ada produknya. Sederhana kan Pak ya? Ya bisa saja case-case-nya itu ya nanti diselesaikan dalam waktu 3-4 minggu. Tapi kalau mau diklaimkan ke IKU ya jangan 3-4 minggu karena nanti tidak cukup untuk penilaian 50%. Paling tidak separuh semester. Separuh semester, paling tidak itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita simpulkan gini Bapak Ibu, Bapak Ibu, case based dan project based learning itu dalam satu mata kuliah bisa separuh semester itu seperti tadi, yaitu dinilai 50% itu dengan problem solving, yaitu PS ini, ya kasih soal lalu menyelesaikan. Lalu setelah UTS Bapak Ibu jalankan case based learning atau project based learning 50%. Satu mata kuliah ya Pak ya. Tapi bisa juga satu mata kuliah utuh itu adalah case based project based learning. Contohnya apa Bapak Ibu? Tugas akhir, magang itu bisa pakai case based project based learning kan? Iya kan? Ya. Sepenuhnya kan tidak ada kuliahnya toh tugas akhir itu. Ya. Magang PKL itu apa ada kuliahnya? Tidak ada, di lapangan dikasih case di sana. Jangan hanya nonton-nonton saja Bapak Ibu dikasih case. Ya, karena seringkali PKL itu dia hanya keliling-keliling nonton-nonton saja. Ya kasihan dia ya. Nggak dapat apa-apa nanti kalau nonton-nonton aja Bapak Ibu. Tapi bisa juga gini Bapak Ibu, case-nya besar ini.
case-nya besar, jadi labnya itu dapat project Bapak Ibu, atau prodinya dapat project. Lalu kaprodinya bilang atau kalapnya bilang, Pak ini ada project, saya minta bantuan beberapa mata kuliah ini bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi mata kuliahnya diundang untuk menyelesaikan project ini. Ya projectnya besar ini. Ya, jadi bisa mengundang itu. Contohnya di tempat kami itu pernah dapat project ini Bapak Ibu, project apa namanya? Apa ya Bapak Ibu kalau ini? Ini ada hubungannya dengan peternakan ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu projectnya. Nah ini Bapak Ibu projectnya. Nah ini Bapak Ibu. Ini di desa sana itu di Malang itu di desa Nongko Jajar itu Bapak Ibu, penduduknya itu pada punya sapi berpasang-pasangan gini nih. Lah sapinya itu diambil ininya, apa susunya itu loh Pak? Ya. Diperah susunya, susu perah ya Bu ya. Sapi perah ya, sapi perah, bukan sapi potong ya, sapi perah. Nah ini setiap warga itu minimal punya satu pasang Bu. Lalu kotorannya sapi ini Bapak Ibu diletakkan, dibuang, diletakkan di bioreaktor. Ya biogas ya, kalau tempat saya namanya bioreaktor. Jadi diletakkan di situ, di dalamnya sini, lalu ditambah dengan air dengan komposisi tertentu. Setelah 2 minggu dia menghasilkan gas metan. Ya, nah gas metannya buat masak kan Bapak Ibu, buat masak. Lalu bisa juga gas metannya ini dirubah menjadi listrik ya, untuk listrik ya. Lalu mahasiswa diminta ini, nah ini ada proyek kerjasama antara program studi atau jurusan dengan pemerintah daerah. Waktu itu dengan pemerintah daerah Bapak Ibu di Kabupaten Malang sana. Lalu mahasiswanya milih Bapak Ibu, milih Pak, saya mau milih ini pengaruh makanan Pak terhadap kotoran sapi, karena kotoran sapi ini menentukan gasnya ini tadi dia neliti ini satu case. Lalu ada mahasiswa yang Pak saya mau mendesain ininya Pak, bioreaktornya ini Pak, case yang kedua. Lalu ada yang mengambil case yang ketiga, Pak saya mau mendesain alat masaknya ini Pak, case ketiga. Pak saya mau meneliti tentang bagaimana nanti jadi listriknya, case keempat. Lalu ada lagi Pak saya akan meneliti ini koperasinya, ternyata ini ada koperasinya Pak ini. Karena semua masyarakat di sana yang punya usaha seperti ini itu dibantu oleh koperasi, dia meneliti koperasinya. Nah, gini. Lalu ada lagi yang meneliti tentang apa regulasinya Bapak Ibu. Apakah mandiri tentang kebutuhan listrik ini, listriknya ini penduduk di situ mandiri Bapak Ibu dengan adanya ini. Itu didukung oleh regulasi atau tidak, ada peraturan pemerintah daerah atau tidak. Nah itu ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2 yang ikut di dalam proyek ini Bapak Ibu. Ya, dan bahkan waktu itu ada mahasiswa yang sedang sit-in dari Oldenburg, dari Jerman. Ya, dari Jerman, sit di sini. Nah ini Bapak Ibu, ya kemudian dipilih oleh mahasiswa untuk diselesaikan case-nya di dalam sebuah proyek ini. Dan proyeknya ini multi years, 5 tahun Bapak Ibu. Ya. Jadi mahasiswanya berganti-ganti? Iya, mahasiswa berganti-ganti, silih berganti mahasiswanya. Toh proyeknya setiap tahun kan mesti membuat laporan. Setiap tahun ada targetnya, Jadi berganti-ganti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini namanya project based learning. Betul-betul mahasiswa belajar dalam environment sebuah proyek. Nah, lingkungan belajar sebuah proyek. Jadi ini yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwasanya ini terlalu rumit Bapak Ibu. Ya, tidak selalu ada yang seperti ini. Nah, oleh karena itu kita pakai kalau ini terlalu rumit, kebetulan tidak ada project, ya pakai pengertian project yang pertama ini saja ya Bapak Ibu ya. Mahasiswa mengangkat case, lalu case-nya itu dicarikan datanya dari mana bla bla bla, lalu produknya apa. Ya gitu saja Bapak Ibu. Itu untuk tahapan-tahapan awal gitu ya, tahapan awal. Tapi nanti kalau mahasiswanya barangkali sudah di semester 7, mungkin Bapak Ibu bisa mainkan yang ini, ya mainkan yang agak berat ini Bapak Ibu. Ya tapi kalau mahasiswanya semester 5, ya semester 6 atau bahkan semester 4, ya jangan proyeknya jangan yang berat-berat Bapak Ibu. Ya jangan yang berat-berat proyeknya. Jadi ditakar lagi dia berada mata kuliah itu berada di semester berapa. Ya. Dan anak ini sudah siap enggak kalau dia nanti belajar dengan menjalankan proyek yang seperti ini. Bapak Ibu kan yang bisa nakar kan? Ya Bapak Ibu sendiri yang bisa nakar. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Jadi presentasi sekaligus diskusi. Karena memang ini menarik banget bagi kita semua.
Jadi untuk sore ini kita waktunya sudah kayaknya sudah jam berapa? Sudah jam 16. Iya, Jadi alhamdulillah waktu untuk pesertanya istirahat. bertahan ini Prof. Iya, ya. bertahan nih luar biasa teman-teman. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, terima kasih. Benar-benar saya salut. Jadi kita walaupun sudah pernah mendapatkan ilmu ini pendahuluannya, nah sekarang isinya dari ilmu ini diberikan oleh Pak Samsul. Terima kasih banget ini Pak Samsul sudah Sama-sama, Pak. bisa hadir dan mencurahkan pengetahuan kepada kita semua. Nah, saya kira sesi untuk sore ini dari kami sekian.